Kita nggak mungkin kan nelponin tetangga, itu tusuk itu subscribe biar subscriber gue banyak, kan nggak bisa begitu. Jadi ya kita ngadu saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang nyiptain kita. Ketika kita ada apa-apa ya kita mintanya memang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terus menonton video ini, jika sahabatku suka dengan channel Songkolingi 92, bantu kami dengan cara subscribe channel ini. Karena subscribe tidak bayar, pulsa pun dikit doang. Habis itu jangan subscribe lagi channel ini, karena subscribe cukup satu kali seumur hidup untuk satu channel. Maka dari itu, silahkan sahabat menekan tombol subscribe untuk channel Songkolingi 92 ini. Nyok, kita tonton bareng-bareng. Sahabat Betawi, sahabat Indonesia, yang terakhir, yang kelima, yaitu kita ini kan manusia. Kita diciptain, diberanakin telanjang. Kita tidak berdaya kalau tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya aneh kalau ada orang yang gak percaya adanya Allah. Jadi ini pengalaman buat generasi-generasi Betawi khususnya dan kawan-kawan Indonesia pada umumnya. Ketika ingin aneh mencapai 4.000 jam tayang dan minimal 1.000 subscriber agar dimonetisasi oleh pihak YouTube, setiap sholat baik fardu maupun sunnah, sholat pagi, sholat malam, itu di sujud terakhir pasti aneh baca di antaranya pakai bahasa Indonesia, ya Allah, jadikan aku YouTuber yang banyak subscriber, banyak penontonnya, dan banyak jam tonton publiknya, jam tayangnya. Itu kita baca terakhir dalam hati, karena itu bahasa Indonesia. Jadi lama-lama ketika kita dalam tanda kutip bawel kepada Allah, bahwa ini Allah, ini aku pingin jadi YouTuber yang sukses ya Allah, makanya banyakin itu yang nonton, banyakin pengikutnya, banyakin jam tontonnya. Dan itu aneh lakukan terus menerus. Ini kita bukan bicara ria atau enggak. Ini aneh yakin bener bicara begini di channel karena ingin ngasih motivasi kepada YouTuber yang ada di Betawi, yang ada di Bekasi, yang ada di Indonesia. Aneh yang nol pengetahuan tentang dunia YouTube, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti, bahkan baru tahu belum lama kalau itu Raffi Ahmad CS itu dapat duit miliaran dari YouTube. Itu merasa pasti bisa karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca terus itu di sujud terakhir, pokoknya sholat. Bagusnya di setiap sujud baca, ya kan? Tapi kan kalau tiap hari tambah sholat fardu, sholat sunnah, pagi, malam, itu mungkin tergantung orang ya. Kalau sanggup ya di setiap sujud. Kalau aneh itu baca di setiap sujud akhir, di setiap sujud yang terakhir baca itu, di samping bacaan yang lain. Karena apa? Ya karena mau kemana lagi kita nggak mungkin kan nelponin tetangga, itu tusuk itu subscribe biar subscriber gue banyak, kan nggak bisa begitu. Jadi ya kita ngadu saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang nyiptain kita. Ketika kita ada apa-apa ya kita mintanya memang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ke kuburan ya. Jadi itu trik yang kelima yang aneh nggak tinggalkan, dan aneh bisa bertanggung jawab kan ini bukan sebuah ria, tapi kalau meminjam bahasa Profesor Sunaryo dari Buni Bakti, semoga ini akan memberikan motivasi kepada generasi muda yang ingin jadi YouTuber. Langkah-langkah yang sudah Songkolingi lakukan sehingga berusia 8 bulan 12 hari langsung dimonetisasi oleh pihak YouTube dan resmi menjadi YouTuber. Dan kita kadang-kadang nyengir ketika itu ada
ada kode-kode dolar di setiap channel. Jadi bahkan itu puan itu CS apa namanya, bujangnya Pak Suhadadar itu udah nanyain ini kapan katanya dapat duitnya. Masya Allah, puan baru gaji monetisasi. Yang penting itu puan kampanye biar orang pada nonton itu puan. Jadi sahabat Songkolingi 92, sahabat Betawi, sahabat Indonesia, aneh pikir itu hal-hal yang bisa disampaikan. Semoga sahabat-sahabat yang ingin menjadi YouTuber, lima hal tadi jangan dilupakan. Dan dengan hormat, dengan penuh persaudaraan, kalau sahabat sudah subscribe atau sudah nonton, ya di calling juga itu tetangganya, teman kantornya, teman nongkrongnya, ini lihat Songkolingi noh ya. Kalau dia nanya, ini Songkolingi apa sih? Songkolingi itu songko yang terbuat dari lingi itu yang buat ngiket bayam. Pun lingi dicabutin, diparang, dijemur kering, dibuat ngiket bayam, kangkung, kemangi, itu lingi, Songkolingi 92 ya. Saya alumni Ponpes At-Taqwa Kiai Nur Ali Bekasi tahun 1992, makanya Songkolingi 92. Nakal tapi terukur, kira-kira begitu ya. Jangan lupa ya, encang-encang, encing-encing, pompo, baba gede, nya gede, untuk bilangin ke semuanya agar subscribe gitu. Kalau sudi ya nonton silahkan, seneng banget saya kalau ditonton. Mudah-mudahan semuanya akan memberi manfaat. Kemudian dalam kesempatan ini juga aneh pengen ngucapin, selain yang semuanya menjadi narasumber di berbagai rubrik, terkhusus aneh ucapkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat dari organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Damaskus yang dulu aktif ketika aneh masih aktif di Damaskus, Republik Arab Suriah, yaitu di video yang ke-9 kalau nggak salah ada ucapan penyemangat, salam perjuangan agar Songkolingi sukses dari Kiai Haji Dr. Haji Syamsul Bahri Abdul Hamid, LCMA, dosen di UIN Makassar, Sulawesi Selatan, dosen di Unhas, Universitas Hasanuddin, juga dekan di Fakultas Agama Islam Unip Cokro Aminoto, Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau pengusaha juga dan sekaligus pengurus MUI Kota Makassar. Dan istri beliau adalah anak Betawi, Pekayon, Kota Bekasi, yaitu Ustadzah Hajah Evi Fitriah, putri dari Kiai Haji Mukhlis Thayyib bin Anwar bin Layu, masih keturunan At-Taqwa, istri daripada Dr. Syamsul Bahri ini, yang sekarang beliau dan keluarganya tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian aneh ucapin juga terima kasih kepada Wahab yang aktif di pesantren Darut Tauhid Agim, juga Wahab punya pesantren Darul Halim Bandung yang semakin pesat, dan istri beliau Ustadzah Hajah Hayatillah juga anak Betawi Klender. Sekali lagi aneh ucapin terima kasih banyak. Waktu itu di video-video awal yang ke-10 kalau nggak salah, memberi semangat juga agar Songkolingi 92 sukses. Juga Gus Tauhid, Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Probolinggo, beliau ini putra dari almarhum Kiai Haji Badrut Tuja Probolinggo yang keturunan Madura kalau tidak salah, juga memberi semangat untuk Songkolingi. Juga Gus Akom, mantan Ketua DPC P3 Banyumas, Jawa Tengah, yang merupakan pengasuh Ponpes Al-Hikmah 1 Brebes. Kemudian Allahyarham meninggal, dulu sempat juga mengucapkan kalimat perjuangan dan menjadi penyemangat agar Songkolingi 92 sukses, yaitu almarhum Al-Mahfurullah Kiai Haji Hasan Rahmat
LC-MPDI. Beliau alumni Universitas Damaskus Fakultas Syariah dan menjadi pimpinan pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Raja Singa Indramayu, Jawa Barat. Beberapa bulan lalu beliau wafat, dan tentunya Songkolingi 92 sangat bersedih. Beliau telah berjasa turut mendoakan dan mendukung kehadiran Songkolingi 92. Mudah-mudahan Allah akan tempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian juga waktu itu Songkolingi 92 mendapat doa dari dua majelis dzikir Qadiriyah Naqsyabandiyah, anak Betawi Jakarta Selatan, Kiai Haji Dr. Rusdi Abdul Wahab. Beliau tinggal di Tanah Betawi, asli Betawi. Beliau ahli dzikir dan afiliasi dengan majelis dzikir di Suryalaya, di Tasikmalaya, di pusat daripada Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dr. Rusdi Abdul Wahab menjadi pimpinannya di wilayah Jakarta. Jazakumullah. Nah, terakhir ini mantan sekjen aneh waktu di PPI Damaskus Suriah periode 1996-1997. Ini orang Bandung ini, Majalaya Kabupaten Bandung. Sekarang jadi bos kayu ini, pengusaha di Aceh, bininya Syarifah Arab. Beliau jadi tinggal di Aceh sekarang, hijrah dari Bandung, keluarganya masih pada di Bandung. AA Yosef Sugilar Adang alias Mang Doer kalau aneh julukin waktu di Damaskus Suriah. Makasih Pak Doer, yang ganteng, yang bule ya, yang berjuang sangat-sangat keras waktu itu untuk bagaimana caranya mahasiswa semuanya Indonesia pergi haji melalui bis biar murah ongkosnya, $70 kalau naik pesawat, $700 dari Arab Suriah ke Arab Saudi. Demikian sahabat Songkolingi 92, sahabat Betawi, sahabat Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.